Ya, kader itu sebenarnya kata dasarnya diambil dari bahasa Perancis. Cadre itu yang artinya segi empat, yang di dalam bahasa Inggris kalau tidak salah disebut dengan kata quadrum gitu ya. Segi empat, yang makna di dalam konteks Persyarikatan Muhammadiyah itu sebagai anggota inti penggerak organisasi. Maka posisi kader ini luar biasa. Karena dia sebagai anggota inti, maka sesungguhnya roda organisasi Muhammadiyah itu sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kadernya. Semakin kader-kader Muhammadiyah itu baik, maka semakin baik pula roda organisasi itu berjalan. Begitu juga bermakna sebaliknya. Maka dari itu, kader di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu yang merupakan menjadi inti biasanya jumlahnya tidak banyak. Karena memang dia tidak membutuhkan banyak. Yang dia butuhkan adalah kualifikasi yang baik, kualifikasi yang luar biasa, bahkan kualifikasi yang paripurna untuk menggerakkan, menjalankan roda organisasi ini agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, tujuan perkaderan itu sebenarnya ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah agar terjaga estafet kepemimpinan di dalam roda organisasi Muhammadiyah. Tidak mungkin Muhammadiyah ini tidak mewariskan generasi setelahnya kalau ingin organisasi ini tetap eksis, tetap bertahan, dan tetap bisa berada di jalannya. Ini yang pertama. Jadi dia sebagai sebuah roda estafet terhadap kepemimpinan yang ada. Kemudian yang kedua, tujuan perkaderan adalah untuk menghasilkan individu-individu persyarikatan yang mumpuni, yang mempunyai kualitas, sehingga dia bisa menjadi ujung tombak dan garda terdepan di dalam membawa misi Muhammadiyah, membawa paham agama Muhammadiyah, membawa esensi-esensi gerakan yang ingin dicapai dan dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka tanpa adanya proses kaderisasi, hal itu tidak akan tercapai. Kemudian yang ketiga, tujuan perkaderan adalah untuk menciptakan masyarakat sesuai dengan tujuannya. Apa itu tujuan Muhammadiyah? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu hanya akan bisa dicapai manakala setiap individu, manakala setiap pribadi yang ada di dalam Persyarikatan Muhammadiyah ini menjadi kader yang hebat, menjadi kader yang mumpuni. Sehingga perkaderan perlu dilakukan untuk mencetak manusia-manusia yang seperti tadi itu, yang sudah saya sebutkan, yang itu akan menghantarkan bagaimana tujuan Muhammadiyah itu bisa terwujud. Tanpa adanya proses perkaderan, maka hal itu akan sulit untuk bisa dicapai. Di dalam sistem perkaderan Muhammadiyah atau orang menyebut dengan SPM ya, ada 2 jenis perkaderan. Yang pertama itu disebut dengan perkaderan utama, kemudian yang kedua itu disebut dengan perkaderan fungsional. Apa itu perkaderan utama? Perkaderan utama itu sering secara teknis disebut dengan istilah Darul Arqam maupun Baitul Arqam. Darul Arqam dan Baitul Arqam adalah perkaderan yang merupakan di dalamnya itu mengkaji, mendialogkan, mentransformasi berbagai macam pikiran resmi yang dihasilkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga ketika orang mengikuti Baitul Arqam maupun Darul Arqam itu dia jadi faham. Oh, cara pandang Muhammadiyah dari sisi agama itu begini. Oh, cara pandang Muhammadiyah dalam konteks politik kebangsaan itu seperti ini.
konstruksi ideologi Muhammadiyah itu seperti ini, praktek ibadah dalam Muhammadiyah itu seperti ini, dan seterusnya. Itu akan disampaikan, akan diberikan di dalam konteks perkaderan utama tadi. Kemudian yang kedua, perkaderan fungsional. Perkaderan fungsional itu adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mencapai tujuan dengan beragam bentuknya. Itulah yang disebut dengan perkaderan fungsional. Misalnya ada namanya latihan instruktur, ada pengajian ideopolitor, ada kuliah subuh, ada kajian keagamaan tertentu, dan seterusnya. Itu semua disebut dengan istilah perkaderan fungsional. Jadi perkaderan utama itu sebagai alat untuk mencetak kader-kader inti di dalam organisasi, sedangkan perkaderan fungsional adalah sebagai penguatan dari perkaderan utama. Karena mungkin tidak setiap individu di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu bisa mengikuti perkaderan utama. Maka dia yang tidak bisa mengikuti perkaderan utama, dia bisa menikmati dan join di dalam perkaderan fungsional. Ya, objek atau sasaran perkaderan di dalam Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama adalah warga persyarikatan itu sendiri, yang dia merupakan jaringan pokok, objek pokok, sasaran utama adalah itu. Kemudian kalau ini sudah, yang kedua adalah umat Islam secara umum, karena pada prinsipnya desain perkaderan itu harapannya juga bisa menjangkau pribadi muslim siapa saja yang ingin menjadi bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang ingin mengenal Muhammadiyah, yang ingin lebih faham apa dan siapa Muhammadiyah. Lalu yang ketiga adalah umat di luar Islam. Ada kewajiban di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu untuk memberikan pencerahan kepada umat di luar Islam agar mereka lebih ngerti Islam. Bahkan lebih spesifik kalau di dalam perkaderan Muhammadiyah, tentu bagaimana mereka lebih ngerti Islam, bahkan ngertinya Islam itu sesuai dengan faham yang dimiliki Muhammadiyah. Tentu ini bertingkat ya, karena secara internal adalah warga persyarikatan tadi, itu objek utama di dalam ladang garap perkaderan Muhammadiyah. Yang kedua adalah para simpatisan, yaitu umat Islam yang dia mungkin belum menjadi bagian dari Muhammadiyah, tapi dia tidak memusuhi Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah komunitas di luar Islam. Siapapun yang ingin lebih dekat dan kenal dengan Muhammadiyah dan cara pandang agamanya, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan itu kepada mereka. Ada banyak hambatan yang harus dihadapi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau dibagi sebenarnya ada 2 saja. Secara umum, ada hambatan internal dan ada hambatan eksternal. Apa itu hambatan internal? Ya di kalangan warga Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Apa itu? Harus diakui bahwa tidak semua orang yang bergabung di Muhammadiyah itu faham dengan apa langkah, gerak, visi, tujuan, dan juga berbagai macam yang diusung oleh Muhammadiyah. Ada orang yang bergabung di Muhammadiyah itu bekerja di amal usahanya. Dia memang hanya benar-benar mau kerja, dia nggak mau aktivitas dakwahnya, dia nggak mau pengajiannya, dia tidak mau cara pandang agamanya, tidak mau praktek ibadahnya. Pokoknya dia datang, duduk ya kan, kemudian kerja, dapat uang, pulang. Itu contoh. Harus diakui bahwa orang-orang semacam itu tidak sedikit di Muhammadiyah. Karena memang Muhammadiyah terbuka untuk siapa saja. Maka pada saat mereka masuk ke dalam dan cara pandangnya, visi hidupnya, gerak langkahnya belum sesuai dengan Muhammadiyah, ini menjadi tugas Persyarikatan Muhammadiyah. Dan ini sesuatu yang tidak sederhana. Karena mengubah cara pandang itu lebih berat daripada mengubah peta.
bikin gambar misalnya, bikin desain bangunan misalnya, itu lebih gampang. Tapi mengubah paradigma, mengubah konstruk ideologi, tentu sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tantangan eksternal. Tantangan eksternal itu siapa? Satu, ada muslim, yang kedua adalah non-muslim. Loh, kok bisa muslim? Oh iya, karena juga harus diakui banyak orang-orang sesama Islam yang sudut pandangnya tidak sama dengan Muhammadiyah, bahkan terkadang cenderung memusuhi Muhammadiyah, menjadikan Muhammadiyah ini sebagai objek yang pantas dihantam, ya, yang pantas untuk dihinakan, yang pantas untuk dimusuhi dan seterusnya. Tentu kita tidak berharap itu, tapi faktanya hal semacam itu sering dihadapi. Kemudian yang kedua tentu non-Islam. Orang-orang non-Islam yang barangkali mereka merasa dakwah Muhammadiyah ini sebagai ancaman. Satu contoh misalnya, harus kita akui bahwa Muhammadiyah ini salah satu gerakan yang sangat getol memerangi kristenisasi. Tapi ingat, tidak dengan jalan kekerasan. Kita dengan jalan yang santun. Kita dengan jalan yang penuh damai. Artinya kita membendung arus pemurtadan dari Islam ke agama apapun, ya, ke agama apapun itu dengan cara-cara yang baik, tanpa menghina, tanpa merendahkan, tanpa harus memusuhi kelompok agama lain, tapi kita berdakwah dengan santun. Dan itulah yang menjadi tantangan kaderisasi kita, tidak hanya internal tetapi juga tantangan dari eksternal.